Swastiastu Ibu. Om Swastiastu. Sehat selalu ya Bu Mas ya. Bambang sehat. Selalu sehat. semangat loh. Saya Iya. energi positifnya tuh nyampe. Iya, Jadi harus kita tadinya begitu. lesu jadi Iya, ikut gitu ya. Gitu ya. iya, kayak gitu ya, kayak kompor semua jadi panas ya. Tapi sehat selalu Ibu ya, Rahayu Iya, Ibu. sehat-sehat. Terima kasih sebelumnya Iya. atas di tengah-tengah kesibukan. Saya tahu kemarin habis dari Paris saya mengontak Oh iya, ngikutin ya, ngikutin. Iya, iya, iya. Baru kita kontak lagi Ibu Nusa Penida. Ini nggak ada capeknya, memperhatikan. Jadi betul. datang langsung gitu loh. Iya. Nah, pada kesempatan kali ini terkait dengan posisi Ibu sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Bali, Iya. Ibu ya, karena Iya. saya tahu ada 3 jabatan yang luar biasa, semuanya menarik. Iya. Tapi kita akan fokus gitu. Iya. Bu, kalau kita mengawali dulu lah supaya kita lebih membuka wawasan juga mungkin dengan pemirsa juga Iya. ya. Sebetulnya PKK kita kan sudah tahu dari zaman dulu. Kalau saya pernah hidup setengah di Orde Baru, Bu. Nah. PKK kayaknya. Iya, betul. Apakah memang PKK itu sekarang sudah seperti apa sebetulnya posisinya atau seperti apa kondisinya sekarang ini? Nah, terlebih untuk PKK kita yang ada di Bali. Nah, Iya. pandangan Ibu terkait dengan perkembangan PKK mungkin udah 4 tahun Bu. Iya. Luar biasa ya, saya mengikuti. Ya, Ya. nggak terasa ya. Padahal baru kemarin tuh wawancara sama Mas Bambang Betul, tentang betul. PKK kan ternyata sudah 4 tahun yang Sudah lalu 4 itu. tahun. Nah, kita tinggal ingin tahu. setahun, tinggal setahun. Kita ingin tahu Iya. bagaimana Bu perjalanan dari 4 tahun ini, pandangan Ibu, kemudian hal yang dalam pemikiran Ibu sehingga sampai hari ini pun agresif sekali kalau bahasa saya. Gimana Ibu? Iya, Putri, iya. saya. Nah, begini Mas Bambang. Ketika Ibu remaja kan Ibu juga sama mendengar tentang PKK. Apalagi PKK sudah sampai ke desa-desa kan. Tapi yang Ibu tahu ketika misalnya Kerama Lanang itu masyarakat adat yang laki-laki lagi rapat atau di Banjar lah ini. Bapak-bapaknya lagi rapat kan, mereka lalu bertanya ketika ingin minum kopi, mana ibu PKK-nya ya? Itu. Jadi ibu berpikir, oh PKK itu seksi konsumsi. Di belakang bagian dapur. Iya, urusannya urusan dapur gitu kan. Nah, begitu ibu masuk sekarang menjadi ketua ex officio, ketua tim penggerak PKK, pertama yang ibu lakukan melihat dulu. Ibu biarkan berjalan, itu diatur oleh dinas PMD waktu itu. Ibu sambil belajar. Jadi pertama ibu dilantik, lalu kemudian ibu selanjutnya setelah saya dilantik saya harus ngapain? Oh ternyata harus membentuk kepengurusan yang namanya tim penggerak. Nah kalau PKK pengurusnya itu namanya tim penggerak karena PKK pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga itu mesti tugasnya menggerakkan. Menggerakkan agar masyarakat bergerak, berpartisipasi aktif, melakukan tindakan atau kegiatan-kegiatan sesuai yang diarahkan oleh pemerintah, apa terkait pemerintah desa, pemerintah di kabupaten atau pemerintah di provinsi. Jadi mereka aktif melakukan itu karena semua program-program yang dilakukan pemerintah itu nyasarnya adalah ke masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Semua dari bidang mengangkat SDM-nya, masyarakat setempat, ekonominya, pendidikannya, kesehatannya itu. Nah, jadi ibu masih belajar di situ. Di tahun-tahun awal itu. Iya, di tahun awal. Makanya agak sedikit berjalannya perlahan ini, Bu. Bertahap ini gitu. Gas tipis-tipis. Nah, gitu istilahnya kan. Lalu punya kliknya gimana tuh? Ya. Akhirnya punya klik, wah ini harus Iya. begini. Itu Nah, bagaimana? sebenarnya itu di pandemi. Oh. Iya, tetapi yang di awal ini ibu pelan-pelan bertahap ibu ketika dilantik ibu memahami bahwa ibu harus membentuk pengurus, bahwa pengurus itu punya pembina yaitu Bapak Gubernur. Kemudian di dalam pengurusan itu ada yang namanya bidang-bidang, ada yang namanya pokja, begitu ibu masih mempelajari itu. Lalu ibu pelajari kaitannya PKK, haknya PKK, kewajibannya PKK terkait dengan pemerintahan.
Rupanya PKK ini satu tim penggerak, satu organisasi yang diketuai oleh istri pejabat setempat karena ex officio Mas Bambang. Jadi otomatis ya begitu Melekat ya Bu ya? Nih, begitu Pak Koster jadi gubernur, istrinya otomatis jadi ketua PKK selama pemerintahannya Pak Koster. Kalau sudah berhenti, ibu juga otomatis berhenti, tanpa diberhentikan juga berhenti begitu. Nah, jadi ibu mencari tahu tentang itu. Jadi karena ibu ingin tahu keterkaitannya, ibu belajar pada rumah atau dinas yang menjadi yang menaungi PKK. Jadi PKK itu ada di dalam kegiatannya yang namanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas PMD. Di situ ada bidang yang khusus menangani terkait dengan anggaran-anggaran untuk kegiatannya PKK begitu. Jadi sebutannya ada PPTK PKK. Jadi nomenklatur PKK itu ada itu. Jadi Perpres 99, Permendagri nomor 36 itu jelas sekali menyebutkan posisinya PKK. Dia berhak untuk mendapatkan anggaran untuk kegiatan-kegiatannya. Dia mesti membuat program-program untuk tujuan dan visi misinya begitu. Jadi menggandeng. Lalu ibu belajar dari kepala dinasnya, Pak, bagi apa yang boleh terkait anggaran. Jadi ibu diajarkan, ibu bikin program. Ibu mau ngapain selama setahun ini? Ketika bikin program, lalu jadi program yang ibu bikin itu kan ada anggaran-anggarannya. Jadi anggaran itu nanti dikelola oleh Dinas PMD. Jadi Dinas PMD lah yang mengajukan nanti itu kepada Bapeda gitu. Jadi ibu sebagai ketua PKK kan istrinya Pak Koster. Ibu bicara dengan Pak Koster gitu. Jadi saya perlu anggaran karena saya punya program. Jadi anggarannya itu penuh. Kalau ibu orangnya begini, ketika anggaran itu ada tidak untuk ke dalam organisasi, tapi lebih banyak untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu yang berdampak. Betul, yang berdampaknya ke masyarakat. Bahkan ibu bilang di sini anggaran PKK tidak boleh untuk apa yang namanya uang perjalanan itu nggak ada. Tidak boleh juga untuk kegiatan seperti misalnya bikin kostum. Tapi kalau di awal pernah karena itu memang boleh. Tetapi kemudian setelah ibu paham betul, ibu bilang stop, itu tidak boleh. Kalau bikin kostum kita urunan saja sendiri begitu. Nah jadi setelah mendapat anggaran, mengajukan anggaran itu oleh PMD itu, dan ibu ngomong sama Pak Gub, ibu menyampaikan, ibu memberikan pemahaman kepada Pak Gubernur, ini loh pentingnya kegiatan PKK. Akhirnya beliau, nah di sini komunikasi suami istri antara gubernurnya dan ketua PKK-nya. Gubernurnya harus peduli juga dan memahami bahwa kegiatan yang dilakukan oleh istrinya itu penting dan bermanfaat untuk beliau juga. Ya, jadi ibu ibaratkan antara gubernur dan PKK itu seperti dua jadi kepak sayap nih. Nah, kalau burung itu kepak sayapnya kuat kedua-duanya kan dia akan membumbung tinggi begitu. Jadi ibu dari ranah yang boleh ibu intervensi, bapak juga. Jadi ibu tidak masuk ke pemerintahan, tetapi ibu berkoordinasi. Dan yang anggaran yang ibu dapatkan nanti itu turunnya ke PMD. Tetapi di situ sudah tercatat. Nah, sekarang ini Mas Bambang mungkin ya baru pertama kali untuk provinsi di seluruh Indonesia ibu yang memahami itu, dan teman-teman ibu banyak juga yang belajar ke sini karena mereka kebingungan gimana ya cari anggaran PKK-nya, apakah ini harus hibah, apakah ini. Jadi ibu juga bingung kenapa teman-teman yang sudah 2 periode juga jadi gubernur masih bertanya ya gitu kan. Nah, jadi ibu nyampaikan begini loh cara kami di Bali. Inspirasi daerah lain. Nah itu ibu itu bangga juga dalam diri. Nah jadi bahkan ini mungkin pertama kali juga di kepengurusan itu ibu membantu sumbang saran kepada pemerintah agar pemerintah provinsi membantu dalam bentuk BKK ke kabupaten kota. Jadi BKK itu anggaran provinsi masuk ke kabupaten akan menjadi seperti pendapatannya daerah di sana. Itu bantuan keuangan khusus BKK ya. Nah itu BKK itu masuk ke kabupaten menjadi PAD-nya kabupaten, tetapi sudah dijaga juknisnya.
jadi peruntukannya. ya peruntukannya sudah dijaga. Nanti PMD mewakili PKK bisa bilang ini Pemkab, ini loh ada juknisnya, kami punya anggaran. Dulu di tahun pertama itu Ibu provinsi memberikan PKK pukul rata aja, sama rata, karena di masa itu sih belum pandemi waktu itu. Jadi itu masing-masing 1,5 miliar, 500 juta. Kenapa kami membantu Per kabupaten ya Bu ya? per kabupaten? Oh, luar biasa. sama itu. Ya. Jadi semua. Tapi ke depannya kemudian kemarin sudah proporsional. Tergantung berapa dukungan kabupatennya. Kalau dia kecil, Ibu nambahin supaya masing-masing minimal PKK kabupaten kota itu punya anggaran minimalnya 1 miliar untuk mereka bekerja. Itu. Jadi kenapa Ibu membantu dari provinsi? Kan tugas Ibu berkoordinasi konsultasi. Ketika Ibu ini akan menjadi benang merah, anggaran ini akan memperkuat. Kalau Ibu bilang kegiatan kami di provinsi begini loh, kabupaten tolong juga kuatkan dengan kegiatan itu. Bu, kami nggak ada uang. Nah kalau begitu, nah kami berilah anggaran itu. Bahkan kegiatan-kegiatan yang bersifat nasional pun, kalau dulu mungkin tidak didanai, kabupaten kota yang mendanai. Sekarang Ibu yang mendanai. Jadi seperti itu. Itu Ibu bertugas memperkuat dari segi anggaran. Nah begitu. Jadi bahkan akhirnya kalau di total pemberian untuk kabupaten kota dan Ibu yang memakai di provinsi itu hampir 11,5 miliar. Transparan sekali nih Bu ya. Jadi Oh masyarakat harus paham. Jadi betul. memang, jadi tadi anggaran memang jadi utama karena ini untuk menggerakkan. Iya, Nah, bagaimana ini yang bergerak tanpa Nah, ada anggaran? Ya, Dan Ibu melihat ternyata secara aturan pun ada. Dan itu diberdayakan sedemikian rupa. Akhirnya Betul. ini yang membuat tadi tim penggerak ini yang saya bilang agresif tadi bergerak ya Bu ya. Semakin hangat loh Iya, ini Ibu. Nanti iya. kita akan lanjutkan Ibu ya. Kita Iya, semakin iya, hangat. iya. jadi Kalau gitu tambah minum dulu kopi yang ya. hangat-hangat. Baik, saudara jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan nanti tetap kita mengetahui bagaimana posisi tim penggerak PKK terkait mendukung program-program pemerintah daerah atau gubernur.